Halo semua, selamat datang di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Tapi sebelumnya saya mau servis dulu nih address sama Bookman barengan ya. Karena ya bisanya segini, saya baru sibuk kuliah lagi, jadi biasanya satu-satu ya kita barengan ini. Ya langsung saja kita ke Indojaya Jombor ya. Saya ini servis yang ketiga, kalau address sudah setahun lebih sudah nggak garansi. Jadi sudah bayar, kalau ini masih gratis. Yuk langsung saja cus ke Indojaya Jombor. Ya oke, sudah sampai di dealer nih sama anak saya ya, sama istri saya. Karena ini barengan, biasanya saya Sabtu Minggu tapi nggak bisa, ini hari Jumat. Keluhan sudah saya sudah saya sampaikan ya. Ini kondisi terbaru dealer Indojaya Jombor ya. Stoknya banyak, Bookman ready stock. Yang terlihat coklat 2 ya. Laser juga ada nih, kalau mau lihat. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana hasil servisnya. Kemudian karena tadi barengan, untuk olinya saya pakai Exstar R9000 yang 1300 ml dibagi 2. Kemudian nanti saya mau cerita juga tentang pengalaman pakai Bookman ini setelah berapa ya, 8 bulan mungkin ya, 7 bulan ya, 7 bulan ya. Kita lihat nanti pasnya gimana. Yuk kita tunggu dulu ya. Ini baru setengah 2, nanti paling sampai jam setengah 3 atau jam 3 ya. Nanti ketemu di rumah aja. Ya oke, ini sudah di rumah ya. Sebenarnya sudah beberapa minggu dari servis kemarin. Sudah 2 minggu atau 3 minggu ya, lupa saya. Nah, kemarin servisnya apa saja? Saya keluhannya pertama ada di rem depan ini. Rem depan ini kemarin berbunyi ya. Setelah diservis gimana? Ya lumayan, tidak begitu bunyi, tapi masih ada sih. Nah ini garnish ini kemarin seperti apa ya, rattle gitu ya. Sekarang oke juga ini. CVT nya nggak tahu dibersihin nggak begitu kerasa untuk CVT nya. Padahal kemarin saya sudah mengeluhkan CVT nya agak geredek gitu ya. Ya mungkin dibersihkan tapi nggak tahu lah gitu ya. Oke, sekarang saya mau update ya. Kan kemarin saya juga mau update pemakaian Bookman ini setelah 8 bulan. Kalau ini udah 8 bulan ya, 8 bulan mungkin kurang seminggu lah ya gitu ya. Saya mau update Bookman saya dan berbagi pengalaman. Oke, sebelumnya update dulu ya, apa-apa aja sudah saya upgrade di Bookman ini. Ringan-ringan aja sih. Dari depannya ini ada windshield, kemarin berapa harga, 250-an ya. Kemudian spion model Ducati ini ya, katanya keren ini, lebar cembung fungsional, keren. Ini berapa, 150-an ya, lupa ya. Kemudian ini parking brake lock. Kemudian apa lagi ya, ban ya, ban depan ganti 100/80, ban belakang saya pindah depan. Kemudian ini karpet ya, apalagi ya, oh ini lupa kemarin ya, hand grip Kawasaki empuk banget nih. Bandulnya pakai Thunder ori Suzuki ya, berat ini 660 gram dua-duanya, per sini 330. Ini ori, mahal nih 150 kayaknya ya. Kemudian apa lagi ya, ban belakang 130/70 DX Mille Primo. Kemudian shock next 2. Udah itu aja. Nah untuk aksesorisnya itu aja, nggak ada yang aneh-aneh, standaran aja seperti ini tampilannya. Nah setelah ini saya akan berbagi pengalaman setelah 8 bulan pemakaian ini gimana. Pertimbangannya buat teman-teman yang kepengen beli Suzuki Bookman, worth it enggak? Yuk kita bahas dari mana kelebihannya dulu ya. Ya. Oke, kita mulai dari plusnya dulu ya. Plusnya ini menurut saya Bookman ini setelah saya pakai 8 bulan mesinnya makin bertenaga. Kalau saya ya, dengan bobot saya yang 60 kilo itu, saya ngimbangi larinya beat itu bisa gampang ya kalau saya loh ya, dengan bobot saya. Dan yang naik itu rata-rata anak SMA itu juga sama kira-kira ya. Entah ini ada pengaruh itu ya,
inline mungkin dulu ya, karena saya inline-nya sesuai dengan apa petunjuknya saya ikuti. Bertenaga sekarang ya, mesinnya itu bertenaga. Kemudian selain bertenaga, mesinnya ini makin halus ya. Selain dulu pernah di style clap ya, ini jadi halus mesinnya menurut saya loh ya. Nah, efeknya apa? Karena mesinnya ini halus, apalagi dulu kan saya pakai ini ya, pakai matic, pakai kopling, kemudian pakai matic, halus pula. Ini membuat saya tuh sering ngantuk pakai motor ini tuh, sering ngantuk beneran. Kalau pakai Satria dulu saya jarang ngantuk, kalau pakai ini saya sering ngantuk, apalagi pulang kerja capek, halus, nyaman, aduh. Ngantuk, saya sering ngantuk pakai ini. Kemudian apalagi ya? Ya itu kira-kira untuk plusnya ya. Jadi mesinnya lebih bertenaga. Untuk pengeremannya juga menurut saya cukup aja ya, nggak kurang sebenarnya ya, cukup aja. Cuman kalau untuk hard braking kemudian berboncengan itu agak beda memang. Kalau sendiri cukup. Kemudian ya saya cerita pengalaman ya. Kemarin ini sudah habis saya pakai ke Klaten sama istri saya boncengan ya. Istri saya ya anggap saja 60 gitu ya. Terus bawa beras 25 kilo, bawa pisang beberapa sisir itu ya. Ya mungkin 150-an kilo ya. 150, 160, 170-an lah. Nggak ngitung saya. Nah, itu kondisinya berangkatnya hujan, tapi cuman saya dan istri saya. Pulangnya itu panas, tapi bawa beban berat. Ini enak banget pas bawa beban berat ini, motor ini nyaman banget ya. Ya karena saya terlalu ringan ya, jadi mungkin kurang bisa menikmati shocknya. Tapi kalau udah pakai muatan berat itu enak banget, mantul, nyaman gitu ya. Nah karena kemarin tuh dipakai beban berat, kemudian jauh, jadi kan berapa kilo ya? 60 kilo ya, 60 kilo, PP 120-an kilo. Ini ada perubahan kawan-kawan, nggak saya duga, nggak saya nyana ya. Ini perubahannya apa? Rem yang tadinya itu bunyi, setelah saya pakai Klaten karena itu muatan berat dan saya pakainya jauh, rem ini sekarang jadi nggak bunyi. Ya ini nggak sengaja, yang kemarin di beres Suzuki nggak sembuh total, sekarang malah jadi sembuh, remnya jadi nggak bunyi. Nah ini mungkin termasuk salah satu rangkaian inline ya, harus dipakai dalam beban yang berat. Nah ini mungkin yang saya lupa juga ya, inline itu kan harusnya bertahap ya, dari ringan, menengah ke berat ya. Saya itu biasanya kemarin cuman dari ringan ke menengah saja. Untuk performa beratnya belum saya coba. Nah ini kemarin ternyata remnya berfungsi dengan baik, rem belakang juga makin enak. Selain itu apa? CVT kawan-kawan, ini juga nggak saya duga ya. Setelah saya pakai berat itu, CVT ini jadi lembut loh. Dulu kemarin jadi gimana ya? Misalnya kemarin sore saya pulang dari Klaten, paginya saya mau pakai kerja itu saya kaget kok jadi nggak gerdek gitu kan. Gerdeknya berkurang drastis karena apa? Karena CVT-nya dipaksa untuk menarik beban yang berat. Nah itu mungkin juga salah satu langkah inline yang saya lupakan, yaitu dalam kondisi yang berat. Jadi kalau teman-teman mau inline itu ada dalam 3 kondisi ya, kondisi ringan, sedang, dan berat. Itu sebaiknya semua dilalui biar semua komponen itu bekerja dengan baik. Kalau CVT ya dari dari pelan ke kenceng, dari bobot ringan ke berat, biar CVT-nya itu bisa terbentuk dengan baik sehingga nggak gerdek. Ini sekarang lumayan nggak gerdek ya, surprise ya. Ya kemudian mesin ini setelah saya pakai berat itu juga semakin bertenaga lagi. Kalau kemarin sebelumnya itu sudah saya anggap bisa nyanyi beat, sekarang tambah enak lagi gitu ya. Terus yang surprise lagi setelah saya pakai lebih jauh dari Klaten itu, ternyata apa itu, mesinnya kalau pagi itu jadi lebih halus lagi. Kalau panas ya masih agak sama dengan kemarin, tapi cenderung lebih halus loh. Nggak tahu kenapa, saya itu nggak sengaja ya. Jadi pakai ini nggak sengaja, pakai muatan berat jauh, ternyata efeknya malah enak ya. Gitu ya. Jadi itu plusnya ya. Mungkin itu menurut pandangan saya itu follow up dari inline yang kemarin saya dari ringan ke menengah, beratnya belum. Nah kemarin saya selesaikan inline dalam kondisi beratnya ya kemarin tuh, sehingga sekarang remnya jadi nggak berdecit, CVT nya jadi halus, mesinnya juga tambah halus dan bertenaga. Walaupun kemarin pas dipakai boncengan sama saya istri dan muatan itu jadi boros ya, 152 atau 52 km
Kalau biasanya 158 ya, biasanya 160-an tergantung tangannya. Oke, begitu untuk kelebihannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kekurangan. Untuk kekurangan motor ini selama saya pakai ini nggak ada yang berubah ya sama sekali, kecuali ya lecet-lecet ya, wajar. Tambah dikit-dikit lecet, wajar lah ya. Untuk kekurangan motor ini dari awal ya, dari awal itu kan stang miring ya, diklaim sudah. Jadi ada yang diklaim itu ada yang sembuh, ada yang enggak. Kalau saya sembuh ya, sekali klaim itu sembuh. Kemudian packing rembes ini yang kontroversial juga ini. Punya saya itu packing rembes itu klaim sekali langsung sembuh ya. Tuh, saya cuman klaim sekali langsung sembuh. Ada beberapa temen tuh yang klaimnya bolak-balik nggak sembuh-sembuh juga. Solusinya kalau nggak sembuh-sembuh, nah itu ganti packing ala Om Ihsan ya, Om Ihsan Jumaris itu sembuh biasanya. Ini kalau lihat punya saya ini terakhir pemasangannya pakai lem ini ya, yang kedua itu, jadi nggak rembes. Tergantung pemasangannya juga mungkin ya. Kalau di dealer Suzuki Jogja setelah klaim itu dikasih lem, jadi lumayan, nggak harus lagi ya, udah biasa normal gitu ya. Kemudian ada isu juga kemarin bagasi retak ya sini. Itu ya kalau saya enggak lah, saya kan cuman ringan ya. Mungkin tuh bagi orang-orang yang dipakai untuk kerja berat ya bookman-nya. Kalau buat normal enggak sih harusnya, boncengan pun enggak. Atau memang yang bodinya berat. Ini saya lihat memang bahannya enggak sebagus Adres ya. Ini plastik bawahnya ini. Adres lebih solid dan bahannya itu gimana sih? Kalau ini plastiknya kualitasnya agak di bawahnya Adres yang bikinan Suzuki Indonesia ya, untuk yang ini. Khusus yang ini. Kalau yang lainnya besok saya bahas tertentu di komparasi Adres dan ini aja ya. Jadi ini ada isu, nggak banyak sih, cuman ada ya, mungkin pas gacha dapat yang jelek, kemudian kebetulan itu apa, bobotnya berat gitu ya, jadi terjadilah. Kalau saya nggak banyak yang nggak juga sih, yang iya hanya beberapa. Oh iya, mumpung buka bagasi ya, ini kalian saya liatin nih, ini apa ya, semacam lunturan dari sesuatu yang saya simpan di sini. Ini dari ini ya. Nah, dari ini. Tahu nggak kenapa kok bisa seperti ini? Karena bagasi bookman ini panas. Nah, ini salah satu minusnya juga ya. Bagasi bookman ini panas, nggak tahu kenapa ya. Nah, besok akan saya lakukan modifikasi biar nggak begitu panas. Ya, selain ininya juga memang gampang luntur sih ya, tapi ini panas memang bener ya. Jadi ininya gampang nempel ke sini. Nih, kelemahan bookman, bagasinya panas. Kalau mau bawa bakso malah asik sih, jadi hangat. Kemudian ini juga lupa ya, ini catnya ini glossy ya. Untuk behel glossy ini agak ini rawan ya. Rawan apa? Rawan baret kan. Nih, nggak kelihatan ya, rawan baret ini. Untuk behel glossy seperti ini rawan baret ya. Ya ini gampang sih, tinggal cat aja ya. Ya, jadi untuk itu aja ya, nggak ada keluhan yang berarti untuk si bookman ini ya selama pemakaian saya ya. Dengan ban seperti ini kemarin juga sudah saya ceritakan ya, speedo menjadi lebih akurat tapi tarikan menjadi lebih berat lama-lama, tapi biasa loh. Saya pakai ban segini aja ngejar beat bisa loh, apalagi kalau pakai ban kecil yang standarnya bisa banget. Entah karena rayanan atau gimana, saya pernah nyoba bookman punya teman itu nggak seenak punya saya loh, nggak tahu kenapa ya. Nah, kalau saya yaitu treatmentnya sejak awal saya rayan dengan sesuai buku panduannya. Oke, begitu saja ya untuk video kali ini. Untuk aksesoris fungsional saja, windshield untuk keamanan saya ketika melewati persawahan yang dingin. Kemudian ya beberapa tadi. Oke, terima kasih, begitu saja vlog saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, saya JS. Terima kasih.